Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat. Salah satu pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Awalnya sering ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertanyaan seperti ini, Rasulullah mengacuhkan orang yang bertanya atau mengacuhkan pertanyaan tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang langsung merespon model pertanyaan seperti ini. Sehingga sahabat itu berulang kali bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" berulang kali. Sehingga sebagian sahabat mengomentari, "Innahu sami'a ma qala wa kariha ma qala." Sebenarnya Nabi Muhammad mendengar apa yang ditanyakan, tetapi dia tidak terlalu senang dengan pertanyaan itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada pelajaran penting dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengacuhkan semua pertanyaan yang berkaitan tentang datangnya hari kiamat. Para ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu senang sebenarnya membahas tentang kapan datangnya hari kiamat. Buktinya dalam salah satu kesempatan ketika ditanya seperti itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya berada di atas mimbar, ketika ditanya sama sahabat, "Mata sa'ah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada orang yang bertanya, "Ma'addatalaha?" Tidak penting kapan datangnya hari kiamat, yang penting apa yang kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis yang lain ketika malaikat Jibril bertanya yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail." Tidaklah yang ditanya mengetahui sebagaimana yang bertanya. Artinya yang bertanya dengan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada pelajaran menarik yang dikutip oleh para ulama dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengacuhkan semua pertanyaan mengenai kapan datangnya hari kiamat. Poin pertama yang dikatakan oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu senang membahas kapan datangnya hari kiamat, karena itu bukan substansi. Substansi yang tahu kapan datangnya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tugasnya hanya mempersiapkan diri terbaik untuk datangnya hari kiamat tersebut. Berbeda dengan keadaan kaum muslimin sekarang. Hampir semua majelis, hampir setiap pengajian, tema tentang hari kiamat itu dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga itu menyebabkan rasa pesimis di tengah-tengah umat Islam. Itu justru yang tidak disenangi oleh para ulama. Bahkan para ulama mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafa'ulu ala kulli syai'in.
Yang namanya Nabi itu senang menanamkan rasa optimisme kepada para sahabatnya pada setiap aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran menarik bagi kita untuk tidak terlalu senang membicarakan tema tentang hari kiamat. Tapi yang lebih penting daripada itu, apa yang kita persiapkan untuk datangnya hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, namun ketika ditanya seperti itu, dan Rasulullah SAW membatasi dirinya dengan berkata, as-su'al ma'adulil ijabah, yang namanya pertanyaan itu membutuhkan jawaban. Rasulullah SAW juga kadang-kadang menjawab pertanyaan yang model seperti ini, dan barokahnya jawaban Rasulullah SAW itu menjadi pengetahuan bagi kita tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Jika para ulama hadis membaca semua hadis Rasulullah yang bercerita tentang datangnya tanda-tanda hari kiamat itu dibedakan atau diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, ayatul kubra wa ayatul sughra. Ada tanda-tanda hari kiamat besar seperti matahari terbit dari barat dan seterusnya. Ada juga tanda-tanda hari kiamat kecil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada saat Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya di dalam hadis tadi, mata sa'ah, dan Rasulullah SAW mulai mendengar ada kegaduhan di tengah-tengah sahabatnya, innahu sami'a wa kariha maqala. Sebenarnya Nabi Muhammad mendengar apa yang ditanyakan, tetapi dia tidak terlalu senang dengan pertanyaan itu. Rasulullah SAW akhirnya menjawab pertanyaan sahabat tadi, idza du'iyatil amanah. Hari kiamat itu datang pada saat atau pada masa semua umat manusia mulai menyia-nyiakan amanah yang diberikan kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata sahabat itu tidak terlalu puas dengan jawaban Rasulullah, sehingga dia tanya kembali, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Apa yang Anda maksudkan dengan menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian berkata, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadiru sa'ah. Jika suatu urusan diberikan kepada bukan ahlinya, maka pada saat itu hari kiamat sudah tidak lama lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memperinci apa yang dia maksud dengan duyatil amanah, menyia-nyiakan amanah tersebut. Kata Rasulullah SAW, sayati ala nasi sa'atil khoda'at, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa yang penuh dengan tipu daya. Tidak ada lagi suatu lembaga atau satu tokoh yang bisa dijadikan patokan daya integritas bagi umat manusia. Seperti saat sekarang ini, kita tidak ada lagi contoh teladan. Siapa yang mau kita teladani? Ada orang yang mengatakan si fulan orang baik. Ternyata kita mendapatkan berita dari pihak lain mengatakan orang itu bukan orang baik. Dan ini keadaannya jauh berbeda dengan masa dulu. Di masa dulu itu tidak ada yang mengatakan kalau Rasulullah SAW itu bukan orang baik. Sekalipun mereka itu adalah musuhnya Rasul, semuanya mengatakan Muhammad itu al-amin, Muhammad itu orang jujur, orang yang bisa dipercaya. Tidak pernah kita mendapatkan cerita cover both side, cerita dari dua sisi. Satu pihak mengatakan orang ini orang baik, satu pihak lagi mengatakan orang ini orang tidak baik. Tidak pernah terjadi peristiwa yang terjadi di masa kita sekarang. Dulu sahabat mengakui Rasulullah SAW itu orang baik. Dulu orang-orang Quraisy, musuh Rasulullah SAW, mengakui Nabi Muhammad itu orang baik. Salah satu bukti sejarahnya, ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan agama Islam secara terang-terangan, dia kumpulkan orang Quraisy yang rata-rata famili beliau semua, yang rata-rata kerabat beliau semua, di satu tempat yang bernama Jabal Abul Qubais. Rasulullah SAW nanya kepada mereka, hei Quraisy, seandainya saya kabarkan kepada kalian di balik bukit Jabal Abul Qubais ini ada pasukan Romawi atau Persia yang siap-siap menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya dengan omonganku tadi? Orang Quraisy semuanya menjawab, ma najiduka kadziban abadul abad ya Muhammad. Kami tidak pernah mendapatimu berdusta wahai Muhammad, seumur-umur hidupmu kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Jadi kejujuran Nabi Muhammad itu diakui oleh pengikutnya, diakui oleh musuhnya. Seorang tokoh Yahudi bernama Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi,
tidak mau percaya kepada Rasulullah, tidak mau beriman kepada Rasulullah. Tetapi ketika dia buat test and profit test atau proper and profit test kepada Rasulullah, dia interview Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata seluruh tanda-tanda kenabian ada pada diri Nabi. Maka setelah keluar dari rumah Rasul, pengikutnya Huyai bin Akhtab nanya kepada dia, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Apakah betul dia Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam kitab Taurat? Betul, katanya. Betul. Dia adalah orang baik, dia adalah orang jujur, dia adalah penerus Nabiullah Musa alaihissalam. Walakinna adawatahu ma baqiyat, tetapi dendam pribadiku yang kesumat ini lestari sampai akhir zaman. Tapi Huyai bin Akhtab tidak mampu mengingkari kalau Nabi Muhammad itu orang jujur, orang benar. Sampai-sampai salah seorang putrinya Huyai bin Akhtab dinikahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di masa kita sekarang tidak lagi seperti itu keadaannya. Satu tokoh kita teladani, menurut kita baik, tetapi banyak berita dari sudut pandang yang lain mengatakan itu tidak baik. Dan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sa'atil khadda'at. Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa yang penuh dengan tipu-tipu. Sayati ala nas sa'atil khadda'at. Dalam hadis yang lain di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satakunu fitanun. Jelas akan datang suatu masa kelak yang penuh dengan fitnah-fitnah. Kata fitan merupakan jamak dari kata fitnah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kata fitnah di sini bukan seperti kata fitnah dalam bahasa Indonesia. Kata fitnah dalam bahasa Indonesia maknanya menuduh orang lain tanpa ada bukti. Itu fitnah dalam bahasa kita. Tapi dalam terminologi Al-Quran, dalam terminologi hadis Rasulullah, yang dimaksud dengan kata fitnah itu adalah krisis multidimensi, chaos atau disorder, keadaan yang tidak teratur, di mana-mana tidak teratur, itu yang disebut dengan fitnah. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl, atau al fitnatu akbaru minal qatl. Yang namanya fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Karena fitnah itu lebih besar dimensinya daripada hanya nusuk orang. Fitnah itu krisis multidimensi yang juga sekarang sudah terjadi di masa kita sekarang. Masyarakat kita banyak yang sudah krisis identitas. Dia muslim, dalam KTP-nya muslim, tapi dalam kesehariannya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Krisis identitas. Di masa kita sekarang juga banyak anak didik sudah krisis pendidikan. Seharusnya dia sekolah, tapi tidak sekolah, main game. Seharusnya dia ngerjakan PR, tapi nggak ngerjakan PR, buat demo. Seharusnya dia di rumah dididik sama orang tuanya, sama gurunya, tetapi tidak melakukan proses itu, dia buat kenakalan-kenakalan remaja. Krisis di dalam dunia pendidikan. Krisis di dalam kesehatan juga terjadi di zaman kita sekarang. COVID-19, Corona, dan wabah-wabah penyakit yang lainnya. Apalagi krisis ekonomi, krisis politik, krisis keamanan, terjadi semua di masa kita sekarang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun, benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau dalam hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati ala nasi sa'atil khadda'at. Sungguh akan datang kepada manusia masa yang penuh dengan tipu daya. Kalau dulu dalam sejarah Republik ada seorang kepala kepolisian, Jenderal Hugeng. Semua orang mengatakan Jenderal Hugeng itu orang baik. Tidak ada orang yang tidak mengatakan Jenderal Hugeng itu orang baik. Tapi siapa sekarang tokoh bangsa yang semua orang, semua partai, semua kelompok keagamaan, semua manusia mengatakan itu adalah orang baik? Tidak ada lagi. Dan ini yang dimaksud dengan krisis multidimensional, sa'atil khadda'at. Ciri-cirinya sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu, yu'tamanu fihal khain. Orang-orang pengkhianat diberikan amanah di masa itu. Jadi banyak para pengkhianat, orang yang tidak jujur, orang yang tidak menepati amanah, tapi diberikan amanah. Kenapa? Karena hebatnya mereka berbicara, hebatnya mereka berorasi, padahal apa yang mereka omongkan hoax semua, tidak benar semuanya, janji-janji palsu semuanya. Dan itu sendiri diprediksikan sebenarnya di dalam Al-Quran, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa minan nasi ma yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya
wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Betapa banyak di antara manusia mayu'jibuka qauluhu fil hayati dunya, yang omongannya, yang bicaranya, yang pidatonya, yang orasinya membuat kalian takjub. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi. Bahkan dia tidak sungkan-sungkan untuk mempersaksikan Allah terhadap pidatonya itu, terhadap omongannya itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aladul khisam, dia itu adalah pendusta yang sangat jelas, orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nampaknya sudah terjadi di zaman kita sekarang. Yu'tamanu fihal khain, si pengkhianat mendapat kenyamanan rakyat. Wa yukhawwinu fihal amin, tapi orang jujur, orang baik-baik, orang yang punya integritas yang tinggi dikhianati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya itu kata Rasulullah, wa yukadzibu fiha shadiq, orang jujur, tidak pernah berdusta, kita tahu track recordnya, kita tahu keluarganya, tetapi orang ini didustai, difitnah, dicaci, dimaki, dibuli kalau dalam bahasa kita sekarang. Wa yukadzibu wa yusaddiqu fihal kadzib, tetapi pendusta dari keluarga yang enggak jelas, tidak punya track record yang baik, tetapi orang itu dibenarkan omongannya. Wa yatakallamu fiha ruwaibitah, kata Rasulullah. Bahkan yang lebih parah, ar-ruwaibitah itu berbicara di hadapan banyak orang. Ruwaibitah itu suatu terminologi baru yang diperkenalkan oleh Rasulullah, yang sebelumnya bangsa Arab tidak tahu istilah itu. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, manhum ruwaibitah ya Rasulullah? Siapa yang Anda maksud dengan ruwaibitah ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kemudian, rajulun tafah yatakallamu fi amril amah. Orang yang tidak punya ilmu, orang yang nggak ngerti masalah urusan publik, tapi dia banyak ngomong tentang maslahat banyak orang. Dan itu sungguh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah terjadi di masa kita sekarang. Nah, kita yakin, kita sesama muslim yakin apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu benar. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu masih relevan untuk kita terapkan meskipun kita sudah di abad 21. Rasulullah SAW memastikan di dalam hadis, ada dua pusaka yang kalau kita berpegang teguh kepada dua pusaka itu, kita nggak akan pernah tersesat selama-lamanya. Taraktum fikum amrain, la in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Dua pusaka itu adalah kitabullah wa sunnati, kata Rasulullah, Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika seperti itu keadaannya, apakah sikap pesimis yang kita tunjukkan? Tidak. Kita dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat pesimis, putus asa, putus harapan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf mengatakan, wala tayasu mir rauhillah, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanya ciri-ciri orang kafir saja. Muslim harus selalu optimis dalam melihat kehidupan. Muslim harus selalu punya sikap optimis dalam memandang kehidupan ini. Tidak ada yang tidak baik dalam kehidupan orang muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah dalam menghadapi keadaan krisis multidimensi yang sekarang kita hadapi? Rasulullah SAW mengatakan pada hadis kedua itu, satakunu fitanun, sungguh akan datang kepada manusia masa yang penuh dengan fitnah, masa yang penuh dengan krisis multidimensi. Pada masa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qaid fiha khairun minal qaim. Orang yang duduk jauh lebih baik dibandingkan orang yang berdiri. Wal qaim fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri jauh lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minal sa'i. Dan orang yang berjalan jauh lebih baik dibandingkan orang yang berlari. Wa man tasyarrafa laha tasyarrafa lahu. Barang siapa yang mencari-cari kekacauan itu, yang membuntuti kekacauan itu, yang mengikuti kekacauan itu, maka dia akan terjebak di dalam kekacauan tersebut. Wa ma wajada minha malja'an aw ma'adzan falya'uz bihi. Barang siapa yang punya tempat berlari atau tempat berlindung dari kekacauan itu, hendaklah dia menghindar dari kekacauan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimaknakan oleh para ulama dari makna-makna simbol yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tadi? Para ulama punya kesimpulan sederhana, dan saya sebagai khatib di kesempatan hari ini memohon kepada kita semua menyimak baik-baik kesimpulan sederhana ini. Di dalam menyikapi
krisis multidimensi seperti sekarang, sikap yang paling baik kita tunjukkan adalah bersikap sepasif mungkin dalam menghadapi keadaan seperti ini. Kita aktif, ikut komentar, padahal kita bukan ahlinya. Maka kita masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairiha aliha fantadiru sa'ah. Jika satu urusan diberikan bukan kepada ahlinya, akan datang namanya hari kiamat. Contoh, baru-baru ini pemerintah Aceh meresmikan kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Kita bukan ahli syariah, kita bukan ahli keuangan, tapi ikut-ikutan komentar di Facebook, di media sosial, di Twitter. Akhirnya komentar kita itu memperkeruh keadaan, bukan menyelesaikan masalah, tapi memperkeruh keadaan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka jauh-jauh hari Rasulullah SAW meminta kita untuk tahan diri, sepasif mungkin dalam menghadapi keadaan krisis multidimensi ini. Karena bukan semua bidang itu kita ahlinya. Krisis COVID-19, kita bukan pakar kesehatan, tapi kita ikut-ikutan ngomong dalam bidang kesehatan. Karena apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, idza usidal amru ila ghairi ahliha fantadiru sa'ah. Jika orang yang bukan ahlinya ngomong, maka akan terjadi kekacauan. Terjadi khilafiyah antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, satu kelompok pengajian dengan kelompok pengajian yang lain. Kita awam, baru belajar agama 1-2 tahun, dulunya penjahat, masa jahiliyah kita penjahat, sholat enggak pernah, bayar zakat enggak pernah, puasa Ramadan enggak pernah, baru tobat 1-2 tahun, udah ikut-ikut ngomong masalah khilafiyah. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi makin memperunyam masalah. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Dan itu terjadi, benar-benar terjadi di masa kita sekarang. Orang yang bukan pakar agama banyak bicara masalah agama. Rajulun tafah yatakalamu fi amril amah. Kalau kita lihat track recordnya, pendidikannya, ternyata tamat kuliah pun enggak. Dan kalaupun sempat kuliah, kuliahnya bukan di bidang agama dulu. Ada terjadi resesi ekonomi, ternyata yang ngomong masalah ekonomi bukan ahli ekonomi. Tamatan SD, tamatan SMP, dia buat status di media sosial, dia lemparkan. Terjadilah keributan di tengah masyarakat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Muslim, beliau berkata seperti ini, yushiku ayyakuna khairam malil muslimin ghanamun yatba'u biha syafa'al jabali wa mawaqi al-qatari. Sampai-sampai di masa itu, ketika sudah terjadi krisis multidimensi, setelah terjadi yang namanya fitnah-fitnah tipu daya, semua orang menganggap dirinya yang paling pakar sehingga memunculkan kekacauan yang dahsyat sekali di tengah masyarakat. Sampai-sampai pada saat itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita diamanahkan oleh Rasulullah, khairu mali muslimin. Harta yang paling baik dimiliki oleh kaum muslimin adalah ghanamun, seekor kambing, yatba'u biha, yang dia gembala kambing itu, syafa'al jabal, di atas gunung, wa mawaqi al-qatar, atau di lembah-lembah perbukitan, yafirru bidinihi minal fitan, dia lari memurnikan agamanya daripada terjebak di dalam fitnah-fitnah tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini terjadi tanpa kita sadari, terjadi sama kita. Kadang-kadang kita ikut mengomentari sesuatu yang belum tahu kita pasti duduk perkaranya, atau kita nggak ikut komentari, nggak terjadi di offline kita, tapi terjadi di dunia maya kita. Atau kita nggak komentar di dunia maya, tapi kita ikut mengelek, ikut meng-share berita itu, sehingga sampai berita itu ke setiap kampung, sampai berita itu ke setiap provinsi, sampai berita itu ke ujung timur Indonesia, dan itu mengacaukan masalah, tidak menyelesaikan masalah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita introspeksi diri, hati-hati dalam berkomentar. Kalau kita yakin itu bukan urusan kita tidak ngerti duduk perkaranya, lebih baik tidak usah komentar. Tapi kalau kita pakar dan kita punya akses ke pemerintah, lebih baik datang ke pemerintah, ngomong langsung, bicarakan langsung, itu lebih baik dibandingkan hanya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang nggak pernah selesai ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita ikuti kembali ajaran Rasulullah. Kita mengakui Nabi Muhammad itu suri tauladan kita. Allah juga subhanahu wa ta'ala sendiri juga mengakui Muhammad itu suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Atau kata Allah di dalam surat lain, wa innaka la khala khuluqin adzim, sungguh Muhammad sudah banyak sekali suri teladan yang baik pada dirimu. Mari sama-sama kita ikuti kembali teladannya Rasulullah, karena Rasulullah menjamin jika kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, sampai akhir masa kita enggak akan selama-lamanya sesat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
Ah